Hai, saya Leni Elvira. Saya ingin share kepada teman-teman terkait dengan tes TOEIC ya, Test of English for International Communication. Tes TOEIC sendiri di Indonesia dijalankan oleh International Test Center, PT International Test Center yang berkedudukan di Jakarta di Plaza Sentral lantai 15 dan 17 begitu, dan kemudian mempunyai kantor cabang di Jawa Timur tepatnya di Kota Malang. Begitu. Jadi saya mau informasi dulu bahwa TOEIC, Test of English for International Communication, is a test for non-native speakers of English. Jadi we are Indonesian are good to sit for the test untuk mengukur kemampuan komunikasi. Kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris, kita cukup bisa berkomunikasi apa enggak. Nah, diukur dengan 200 soal tes begitu ya. TOEIC sendiri biasanya digunakan untuk workforce, tapi sebenarnya jadi angkatan kerja untuk mengukur komunikasi. How it differs to TOEFL is, TOEFL itu adalah kakaknya yang sebenarnya diciptakan dan digunakan untuk kemampuan mengukur kemampuan bahasa Inggris akademik gitu. Jadi kalau misalnya if you are going to study abroad, which English to be used as the communication language at the university, your English in academic English is needed to be measured gitu. Jadi itulah keperluan dari si TOEFL ini. Nah, tes TOEIC sendiri fungsinya adalah untuk mengukur kemampuan komunikasi. Jadi whether or not you are going to study abroad or going to have some time for vacation abroad, atau cuma di Indonesia aja begitu, tapi untuk mengukur kemampuan komunikasi bahasa Inggris, tes TOEIC adalah tes yang direkomendasikan begitu. Begitu, ini bentuk score reportnya. Nilainya 910. Ini tahun 2017. Ini warna biru. Selain dari nilai, di bagian bawah ada deskripsi. So that's why we call it score report. It will report untuk poin-poinnya ya. Jadi ada part-part, kelihatan nggak ini? Ability measured-nya adalah ini, misalnya persentase dari tadi nilainya di listening seperti apa, di reading seperti apa. Jadi kelihatan ini readingnya si Leni kurang bagus nih, ada bagian-bagian di mana dia nggak setinggi yang di speaking, yang di listening, maksudnya begitu. Di tanggal publik itu tanggal yang tadi sebulan 2 kali. Nah, score reportnya bentuknya seperti ini, berbeda. Bedanya yang langsung obvious adalah satu adalah warna ya, warna dari score reportnya, dan namanya adalah Official Score Certificate gitu. Ada foto saya di sini yang diambil di hari tes, kemudian ada nama dan keterangan dan nilainya gitu. Nah, kelihatan ya nilai saya turun 885 kalau misalnya yang tadi, tapi sama di bawahnya ada informasi juga cukup strongnya di mana, yang kurang bagusnya di mana, dan segala macam di sini. Jadi bedanya begini. Kalau misalnya teman-teman ikut tes yang tanggalnya bukan kita yang tentukan, yang bukan daftar online dari website kita, berarti tanggalnya kayak atur sendiri, institusi yang minta, the score report would look like this. Jadi kalau misalnya dari kampus, ikut tes di kampus rame-rame, score reportnya bentuknya begini ya, warna biru, nggak ada fotonya. Kemudian kalau misalnya ikut di tanggal publik yang sebulan 2 kali tanggal kita, orang umum, itu score reportnya bentuknya seperti ini. Kita bilangnya Official Score Certificate. Ada foto yang diambil di hari yang sama dengan tanggal tes, kemudian deskriptor dan segala macam begitu. Untuk kemudian untuk fungsinya biasanya ditanyain juga, apakah
yang ini bisa dipakai untuk internasional atau enggak dan segala macam. TOEIC test yang kita jalankan hanya satu macam, which is globally accepted. Jadi baik yang biru atau yang kuning, keduanya bisa digunakan untuk beasiswa atau melamar pekerjaan dan segala macam ke luar negeri. However, in some countries seperti Jepang, Korea, Taiwan dan segala macam, that they have been doing administering TOEIC udah dari sejak kapan begitu. Mereka lebih prefer yang ini karena yang ini jadwalnya mereka sebulan sekali biasanya di negaranya, di kita sebulan 2 kali, dan mereka lebih prefer tanggalnya yang barengan. Jadi tanggalnya ini agak kurang lebih barengan dalam tiap bulan gitu ya. Jadi mereka lebih pilih score report yang ini gitu. Ada beberapa kampus yang langsung mention bahwa kita maunya score certificate. Jadi if you want to apply for scholarship, we think that you better sit and take the test during tanggal tes yang sebulan 2 kali yang kita jadwalkan begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila kampus hanya bilang nilai skor TOEIC, lalu kalian ikut tes yang dari kampus, kemudian tanggalnya yang ditentukan oleh kampus, bukan tanggal yang sebulan 2 kali yang kita lakukan, kalian boleh ikut dan ini juga bisa diterima. Tapi biasanya mereka lebih pilih yang ini karena jadwalnya jadwal barengan sama mereka begitu ya. I think that if you want to measure how your communication in English is, you need to sit and take the test. Kalau misalnya ditanya tes apa sih yang bisa mengukur supaya saya tahu saya bahasa Inggrisnya cukup bisa atau enggak begitu, atau sebenarnya kamu bilang saya nggak bisa bahasa Inggris terus saya mau belajar gitu, terus tapi saya nggak tahu harus belajar dari mana dan segala macam. Tes adalah cara yang tepat untuk mengukur dulu kurang lebih kamu perlu belajar apa di level apa. Jadi kalau misalnya tes, jangan anggap tes sebagai ujian, tapi tes adalah untuk mapping sebenarnya. Cuma konsekuensinya adalah kalian akan dapat si certificate atau score report ini yang mungkin bisa berfungsi untuk keperluan kalian yang lain-lain gitu ya. Jadi itu sharing saya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait dengan tes TOEIC, teman-teman boleh tulis di komen.